Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung kepada keyakinan hamba kepada saya, kata Allah. Kalau dia yakin saya akan lindungi dia, saya lindungi. Kalau dia yakin saya akan jaga dia, saya jaga. Kalau dia yakin bahwa saya akan pelihara dia, saya akan selamatkan dia, saya akan beri dia rezeki, saya selamatkan dia, saya kasih dia rezeki. Syaratnya kita yakin pada Allah. Dan dalam yakin itu ada doa, dalam yakin itu ada tawakal, dalam yakin itu ada usaha. Maka yakin kita bersambung kepada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ketika kamu sudah berkehendak, saat itu Allah juga berkehendak. Apa kehendak kita? Selamatkan aku ya Allah. Kalau minta selamat, awak pun, kita pun harus di waktu yang sama cari selamat. Allah akan bantu kita selamat. Gampang gadang, selamatkan ambo ya Allah. Dia di dalam gedung dia baru larilah keluar, minta selamat pada Allah, tapi tetap cari jalan keluar. Gedung terbakar, selamatkan ambo ya Allah. Ya narukuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah engkau dingin dan sejuk. Baca berulang-ulang, ya naru angui terbakar wang. Janganlah kayak gitu ya Pak ya. Minta selamat adalah cari jalan selamatnya. Minta rezeki, cari jalan rezekinya. Sisanya berhasil atau tidak baru serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan yakin dan tawakal. Tawakal dan yakin. Baik. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan kajian saya ini, sudah terbayanglah insyaallah oleh Bapak Ibu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Terus yang kedua, saya ambil tamsilan yang kedua. Bapak Ibu masih ingatkan kisah 3 orang lelaki di zaman Bani Israel, laki-laki yang saleh, laki-laki yang taat, ahli ibadah, ahli amal, laki-laki yang sedikit berbekalkan ilmu agama, cukuplah. Mereka terkurung di dalam perut gua yang punya pintu kecil. Ketika hujan datang, mereka masuk tanpa ada janjian. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Setelah 3 orang ini masuk, tiba-tiba batu di atas bukit menggelinding dan tepat jatuh di depan pintu gua yang kecil. Dan batu itu begitu besar. Jangankan untuk 3 orang, 30 orang saja didorong nggak akan bisa itu. Besar sekali. Masih ingat Bapak Ibu kisah ini? Ini juga hadisnya sahih, bukan kisah dongeng. Ya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketiga orang ini bertawassul mereka kepada Allah dengan cara berdoa, menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan dulu. Ini pelajaran kita. Bu, Ibu ke depan mungkin menghadapi masa-masa kritis dan krisis, Pak, maka kita boleh bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ketiga orang ini, yang satu bertawassul, ya Allah, dulu aku punya ibu yang sudah tua, aku berkhidmat semasa hidupnya, aku tidak peduli apa kata orang, kemana-mana ibuku ku gendong. Tak gendong kemana-mana, ibunya digendong kemana, diservis betul, makannya, minumnya, pakaiannya, semuanya diservis. Dan orang-orang melihat siang malam anak muda ini begitu santun pada ibunya. Ibu itu sekarang sudah meninggal dunia. Ya Allah, jika amalan ini engkau sukai, engkau ridha dengan amalanku itu, jadikanlah amalan itu pada hari ini sebagai asbab engkau tolong hamba ya Allah. Bukakanlah pintu gua ini agar kami bisa keluar. Batu yang sebegitu besar, eskapator pun kalau disuruh untuk menggerakkan takkan bergerak itu Pak. Bergerak, yo. Tapi ya lunta buka lagi. Tangan saja baru bisa keluar. Lah nampak cahaya dari luar. Cahaya dari luar itu sudah nampak, tapi belum bisa keluar lagi seluruh tubuh. Yang kedua, bertawassul juga dengan amal solehnya. Ini pelajaran bagi kita nih. Pelajaran bahwa bertawassul dengan amal soleh benar dalam akidah kita, benar dalam syariat Islam. Yang kedua berdoa, ya Allah, dulu hamba tertarik kepada seorang wanita. Hamba mengajaknya berzina. Dia dalam keadaan sempit dan sulit. Dia memberikan syarat,
agar hamba memberikan kepadanya harta yang cukup. Hamba cari itu ya Allah dengan susah payah, dengan cara-cara yang baik. Setelah terkumpul, batin hamba berperang untuk meneruskan atau tidak. Tapi nafsu hamba begitu kuat. Hamba akhirnya dikalah oleh nafsu hamba. Hamba pun serahkan uang itu semua, harta itu seluruhnya kepadanya. Ketika dia sudah ada di dalam kekuasaan hamba, dia mengingatkan saya, takutlah engkau kepada Allah. Saya langsung bergetar, ya Allah. Saya langsung menangis. Dan saya menyesal saya sebodoh ini. Lalu saya tinggalkan wanita itu. Saya tinggalkan harta yang ada di tangannya. Saya berikan kepadanya. Dan saya menangis dan menangis. Kaum muslimin yang kami muliakan. Bila ini engkau ridhoi. Bila ini engkau cintai. Ya Allah ya Rabb. Jadikanlah hamba selamat daripada batu yang menyumbat pintu gua ini. Bergerak lagi. Bergerak. Tapi sayang. Ibaratnya baru sampai pau bisa keluar baru. Tadi tangan, sekarang lah sampai pau. Alun bisa keluar badan leh. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, dulu hamba punya para pekerja. Saat masa-masa resesi, saat masa-masa krisis keuangan, saat masa-masa kemarau yang ekstrim, ada seorang pekerja saya pergi tanpa mengambil gajinya. Dan gaji itu saya tahan, lalu saya belikan kambing. Sekarang kambing itu diternakkan sampai banyak, sebanyak-banyaknya, penuh bukit. Satu bukit penuh oleh kambing. Kambing itu dari mana? Dari satu ekor yang tadi. Setelah kambing begitu banyak, datanglah orang yang dulu adalah pekerja saya. Dia menanyakan kepada saya mana upahnya yang dulu. Saya tunjukkan kepadanya bukit itu. Itu bukit itu, kambing yang ada di sana adalah milikmu. Singkatnya dia ambil semuanya tanpa dia sisakan sedikit pun. Ya Allah, bila engkau ridha dengan apa yang hamba lakukan, bila engkau suka dengan apa yang hamba lakukan, ya Allah, hamba bertawassul kepadamu melalui amalan hamba ini. Bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Bukakanlah batu yang menutupi pintu gua kami ini ya Allah. Maka terbukalah seluruhnya, keluar mereka. Pelajarannya untuk kita apa Pak? Selama ini kita berasumsi, kita berpikir bahwa amal soleh kita hanya dapat kita lihat, hanya dapat kita temukan nanti pada hari kiamat. Kan begitu ya Pak ya? Nanti ketemunya pada hari kiamat. Tidak ternyata. Wallahi tidak. Amal soleh yang kita lakukan di masa lalu, ini bisa kita minta di dunia, bukan minta upah dan gaji pahalanya, tidak. Bertawasul, menunjukkan, meminta pada Allah, jika engkau ridho dengan amalan itu, Allah bukakanlah. Kan bukan berarti minta mana ganjarannya Allah daripada di akhirat biarlah di dunia, bukan itu yang kita minta. Tapi bila engkau ridho ya Allah, maka tolonglah hamba. Jadi kalau Bapak ingin coba aja Pak, tidak apa-apa. Bapak mungkin pernah pergi haji dengan tabungan yang begitu susah payah. Bapak pergi haji dengan harta yang ikhlas, harta yang bersih, dan sekarang Bapak sudah pulang dari haji. Dan selama dia haji Bapak mengerjakan maksimal, Ibu mengerjakan maksimal, Ibu tahajud, Ibu banyak tawaf, Ibu banyak melaksanakan, Bapak juga melakukan hal baik, dan Bapak tidak ceritakan kemana-mana. Ternyata suatu ketika Bapak Ibu dalam kesulitan besar yang bisa merenggut nyawa, dalam petaka besar yang bisa menghancurkan segala-galanya, Bapak atau Ibu menyebutkan, ya Allah, hamba haji dengan susah payah, dengan harta begini, dan hamba melaksanakan haji begini. Jika engkau ridho dengan amal ibadah haji hamba itu, ya Allah, selamatkanlah hamba hari ini. Boleh Pak? Kayak gitu, bukan minta pahalanya hari ini, tapi minta jika engkau ridhoi amalan hamba itu ya Allah, maka selamatkan hamba hari ini. Ini juga pelajaran kedua. Kalau tadi pelajaran dari Nabi Yunus, sekarang pelajaran dari 3 orang lelaki yang terkurung dalam perut gua. Sekali lagi, amal soleh kita dulu bisa kita sebutkan kepada Allah, tapi ingat, amal itu syaratnya ikhlas sesuai sunnah Rasulullah dan tidak diceritakan kepada siapa-siapa, hanya pada Allah saja dan Allah saja yang tahu. Beda dengan orang baru pulang haji nyu cerituan sodalahnya ke orang. Dia yang lah dan yubana luar biasa ketika haji petang. Bagaimana? Tidak pernah dan merasa salamat itu salat tahajud doh. Jam 2 itulah jago dan tahajud sampai subuh. Untuk apa kita ceritakan itu Pak? Khatam dek den sampai puluh hari tanah sucinya di Makkah Madinah, khatam dek den 5 kali Al-Quran. Untuk apa diceritakan itu? Selesai sudah Pak. Bapak hanya dapat itu aja dari orang, tapi yang di sisi Allah udah gugur semuanya. Rugi Pak, bului. Untuk apa kita ceritakan? Bu, ini tidak sedikit, maaf ya Bu ya,
Ibu-ibu juga sering terperangkap oleh itu. Bagaimana cara kita terperangkap? Ibu hamilkan anak ibu, sakitnya minta ampun ya Bu ya. Apalagi hari-hari akan melahirkan. Bu, ketika ibu akan melahirkan, mande antara persambungan hidup dengan mati rasanya. Ya Bu. Ketika kita akan melahirkan, ketika ibu akan melahirkan, apa Pak usah mau tanya? Karena Pak nak punya pengalaman nih kau. Setelah itu ibu lahirlah anak antara hidup dan mati. Kemudian ibu menyusukan anak, siang jadi malam, malam jadi siang, sering begadang, sering bertanggang, ya, tidak kenal lelah, betul-betul tidak berhenti. Pipis anak jadi gelisah, anak kita jadi gelisah, tidak makan anak gelisah, tidak tidur anak kita gelisah. Satu ekor nyamuk terbang di dalam kamar, kita kejar nyamuk itu kemana-mana. Sampai begitunya kita perhatian pada anak. Kini anak lah kadang lah jadi menteri gubernur, alamak jadi anak sukses, dan si anak mulai lupa kepada kita. Tidak sedikit orang tua yang mengungkit-ungkit kepada anaknya, nak, karena ada yang balik nak. Ingatlah oleh engkau nak, dulu engkau ada dalam rahim ibumu, engkau ibu susukan, engkau diceritakan semuanya. Oi bapak ibu, batal amalan bapak ibu. Amalan bapak ibu batal karena diceritakan. Manan namanya dalam Al-Quran, manan namanya dalam hadis. Bapak ibu ceritakan, dan amalan macam ini tidak bisa jadikan sebagai amalan tawassul. Tidak bisa. Ya Allah, dulu hamba begini. Tidak, engkau sudah ceritakan pada orang banyak, maka tidak ada lagi yang bisa engkau tawasulkan lagi kepadaku dari amalanmu. Jangan pernah ceritakan. Jadi syarat amalan itu apa? Ikhlas, sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian amalan tersebut tidak diceritakan ke sana kemari. Ulangi Pak bersama-sama Bu. Ikhlas, sesuai sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, tidak diceritakan kepada siapapun saja selama-lamanya. Gitu. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 1442 Hijriah ini Muharram. Besok ini ada tanggal 9, ada tanggal 10. Bapak Ibu puasa tanggal berapa insya Allah? Tanggal berapa? Hah? Asyura. Asyura itu artinya apa? 10, ya, berarti puasa tanggal 10. Tapi kata Rasulullah, khaliful Yahud, selisilah Yahudi, mereka puasa pada tanggal itu, kita buat berbeda kata Rasulullah, ya, buat tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 10 atau tanggal 10-11 atau 9-10, antara itu Pak. Jadi kita puasa 2 hari, 9-10 atau 10-11. Khaliful Yahud, selisilah Yahudi. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, besok kita mulai berlomba-lomba menjadi orang yang paling banyak menyimpan di sisi Allah dari kesolehan ketaatan. Besok kok lay panjang jumu Pak, iduk je Pak besok lay. Berniatlah subuh berjamaah, dan sebelum solat subuh saya sudah solat sunat di sini. Saya sudah tahiyatul masjid, saya sudah solat sunat fajar, saya sudah berzikir dan sempat berdoa sebelum qamat. Subuh berjamaah, dan saya tidak akan keluar dari masjid kecuali setelah matahari terbit. Antara matahari terbit ya dengan salat subuh matahari terbit, saya penuhkan dengan zikir. Kalau modal zikir saya sudah habis, maka saya akan baca Quran. Setelah itu saya akan isi dengan salat sunat 2 rakaat, disebut dengan salat sunat syuruk, dan saya baru keluar. Dan saya harus mulai duha, ya. Saya harus mulai duha. Jadi dari tahajud sudah bangun, subuh berjamaah, duha diisi, kemudian zuhur juga tidak mau ketinggalan berjamaah. Kita pastikan kita qabliyah zuhur, rawatib qabliyah zuhur kita sudah lakukan. Zuhur berjamaah kita sudah dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Setelah sholat zuhur kita berzikir, nggak langsung pergi keluar. Handphone tolong di stop, handphone tolong ditinggal dulu di rumah. Itu lebih baik, lebih aman, lebih bijaksana daripada dibawa-bawa. Walaupun dia tidak terdengar bunyinya, tapi getarannya itu cukup mengganggu dan radiasinya berbahaya buat kita. Baik tinggal di rumah saja. Kalaupun dibawa, silentkan, mode pesawatkan, matikan, itu lebih aman, tidak mengganggu kita, tidak radiasinya membahayakan kita, tidak juga mengganggu orang yang ada. Zikir, setelah itu berdoa, setelah itu pulang, lakukan ibadah di rumah, ibadah di kota, ibadah di kantor, ibadah di pasar, ibadah dengan muamalah. Setelah itu sampai Isya bertekad, saya akan siapkan diri. Maka walaupun sebulan Bapak baru mempersiapkan diri, Bu, bencana besar terjadi. Doa Bapak lah nyinyir kepada Allah dalam 1 bulan, dikabulkan, dijawab oleh Allah. Walaupun baru 1 bulan, tapi Bapak Ibu tunjukkan kesungguhan.
Cari yang bawa rambut tinggal di Pikun Buah, Pak. Kalau tidak benar apa yang saya sampaikan ini, cari saya. Zulkifli Muhammad Ali, tinggal di Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al-Hufaz, disingkat dengan MA, di Payakumbuh. Ma'had Al-Hufaz. Cari di sana. Ustaz Zulkifli pendusta, tanya-tanya tahun ini aman-aman saja. Lihat, tahun ini sangat berat ujian yang akan kita alami bersama-sama. Dan ini bukan baru saja, sedunia, Pak. Sedunia akan mengalami ujian-ujian, bencana-bencana besar, petaka-petaka, peperangan yang hebat-hebat. Dan amal soleh lah jawabannya, nggak ada yang lain. Maaf ya Pak ya, kalau saya agak berani bicarakan ini. Amal soleh lah jawabannya, nggak ada yang lain. Di akhir zaman kata Rasulullah, senjata kamu hanyalah sabar. Dan sabar ini hanya berguna bagi orang-orang yang sebelumnya sudah beriman dan banyak amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kamu. Saling memberikan kekuatan pada yang lain-lain untuk mereka senantiasa bersabar. Warabitu, siap siagalah kamu, bahu membahulah, siap siagalah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, senantiasalah kamu bertakwa dalam amalan soleh yang banyak, semoga kamu termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang selamat. Kemudian di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan memperkuat sabar dan mendisiplinkan solat. Nah, dalam hal ini saya contohkan satu contoh. Kita ada spidol, alhamdulillah ada. Bismillah. Allah perintahkan kita apa barusan Bapak Ibu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Lihat Bapak tulis. Bismillah. Bismillah. Rasul mengumpamakan agama kita ini, ya, agama kita ini macam satu bangunan rumah. Rumah itu pasti ada pondasi, pasti ada tiang-tiang, pasti ada dinding-dinding, baik dinding luar atau dinding-dinding sekat dalam rumah, juga ada loteng, ada atap. Oke, saya bertanya, tiang daripada agama ini apa? Salat. As-salatu imaduddin. Coba lihat tukang sebelum dia membentuk rumah itu, yang paling pertama dia buat adalah tiang. Ya, yang paling pertama sebelum membentuk rumah, tentu saja ya dia buat batas-batasan rumah, tentu semuanya ada tiang dulu. Tiang dulu ditegakkan. Tapi pertanyaan kita yang bisa dan sangat mudah dijawab, sebelum tiang itu didirikan, karena tiang sangat strategis dalam membangun rumah. Sebelum tiang itu didirikan, dibuatkan papan malnya, di dalamnya sudah ada besi. Sebelum dicor, biasanya apa yang sudah siap duluan oleh tukang? Pasti pondasi. Pondasi itu nampak enggak? Dalam tanah kan? Ada besi, ada batu, ada krekel, ada semen, ada pasir, ya, diaduk semuanya, kemudian jadi pondasi. Sementara besinya naik, besi itu dicor, kemudian jadilah dia tiang-tiang. Dari tiang-tiang ini nanti dihubungkan menjadi dinding, antara satu tiang ke tiang dibuat dinding-dinding. Ada yang jadi kamar, ada yang jadi dinding luar rumah, ada yang menjadi pembatas dan jadi dapur segala macamnya. Intinya tiang adalah inti. Di atas tiang bisa dikasih slop. Nah, dari tiang ke tiang dikasih slop. Untuk apa slop? Sebagai tempat kuda-kuda buat atap. Betul Pak? Dan tidak akan mungkin loteng ini dijadikan kalau tidak ada tiang. Tidak mungkin. Loteng ini baru ada, cantik sejak apapun dibuatnya, pasti tiang penyangganya. Dari tiang ke tiang ada slop. Baik kaum muslimin kami muliakan, tiang itu adalah solat. Dan solat itu terhubung langsung dengan pondasi. Pondasi tadi. Oke. Sekarang kadang papan tulis. Insyaallah. Alhamdulillah, memang tak lo banyak kok tulis malam kada. Cuma hanya sekedar ilustrasi, Pak. Lihat Bapak Ibu. Allah berfirman,
wasta'inu bis sabri was salah. Allah menyebutkan sabar dulu. Orang yang berusaha sabar di akhir zaman, sementara sholatnya malas, sabarnya ini tidak akan kuat. Sabarnya ini akan tenggelam. Ibaratnya buat pondasi. Pondasi itu dibuat agar bisa tegakkan tiang dari atas pondasi itu, betul tidak? Sekarang tiangnya nggak ditegakkan, maka pondasi ini nggak ada guna. Dia akan tenggelam oleh tanah, akan tenggelam oleh air, akan tenggelam oleh rumput dan sebagainya. Maka tak ada guna sabar-sabar, dia pasti akan hilang. Orang macam ini tidak akan mampu bertahan. Sebab apa? Baru berguna sabarnya itu kalau dia sholat, dan baru akan tahan lama sabarnya itu. Kita mau coba sabar-sabar, sholat ramaleh, nggak akan kuat dia sabar. Dia pasti akan hancur juga. Dia pasti akan hilang, pak, tenggelam. Jadi sabar ini wajib didukung penuh oleh sholat. Kalau dia tidak sholat, maka sabarnya akan rapuh, sabarnya akan tenggelam, sabarnya akan hilang, dan dia tidak akan mampu bertahan dalam sabar. Ujian berat ke depan. Jawaban yang terbaik adalah Bapak benar-benarlah sholatnya. Dan perintah Rasulullah adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Tapi ingat, ini saya kiaskan, saya analogikan dengan banyak contoh. Bapak punya mobil, ada punya mobil, atau lihat orang yang punya mobil lah. Mobil mesinnya bagus dari Jerman, dari Jepang, dari Amerika. Mesinnya bagus, rangkanya bagus. Tapi mobil itu rangkanya bagus, mesinnya bagus, cuma bodinya nggak ada. Kayak apa mesin mobil itu bentuknya? Hah? Kayak apa? Nggak bisa jalan auto tuh. Jalan bisa, tapi bantu awal ke kerangka auto. Masih tergantung kerangka auto ada made in Amerika, tapi nggak ada kerangka, ada bodinya loh. Maka ketahuilah, body itu memperancang bantu. Di dalamnya ada eksterior, ada interior. Makin mewah mobilnya, interiornya makin nyaman kita di dalamnya. Ya, eksteriornya juga makin dirancang auto lain. Kan begitu. Nah, interior eksterior ini adalah salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Allah bisa diasanan, dipanggakan. Sudah bisa nggak diandalkan salat wajib 5 waktu? Udah, tetapi belum indah. Belum nyaman kalau belum diisi dengan salat sunat qabliyah, dengan salat sunat ba'diyah. Tambah lagi dengan salat sunat tahiyatul masjid, tambah lagi dengan salat sunat wudu, tambah lagi dengan salat sunat hajat, tambah lagi dengan tahajud, tambah lagi dengan duha, tambah lagi dengan salat sunat syuruk. Masya Allah, akan begitu elit dan lux mobil yang kita tunggangi itu, Pak. Ibarat itu begitu. Baik, ini masalah salat. Kalau sabar tadi sudah selesai. Sabar ini tidak akan mampu bertahan orang-orang yang salatnya remeh. Orang yang sholatnya leceh, orang yang sholatnya lemah, orang yang sholatnya main-main. Bahkan yang Allah janjikan adalah fawailul lil musallin alladzina hum sahur, lalai dalam sholatnya. Lampir masuk waktu asar baru sholat dan sholat zuhur. Lampir tenggelam matahari baru sholat asar. Sekali wudhu, pas assalamualaikum azan maghrib orang harus kesantian juga. Pas agak andin tadi. Padahal kata Rasulullah, tilka salatul munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Baik. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa renungan kita jalankan barusan. Jawaban kita tidak begitu panjang, uraian kita tidak begitu banyak, tapi cukup. Saya rasa ini menjadi pegangan Bapak Ibu. Satu lagi yang saya minta pada Bapak Ibu kan sekarang sangat akrab dengan yang namanya setan gepeng. Mana setan gepeng? Tolong pinjamkan setan gepeng satu. Ini setan gepeng. Setan penyet. Tapi ini bisa nggak bermanfaat kalau di tangan kita orang soleh? Bisa. Ini bermanfaat. Bisa jadi aplikasi Al-Quran di download di sini, kita baca Quran. Kemudian di sini kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube, ya kan? Kita juga bisa berbagi nasihat, membagi informasi yang benar, memupuk ukhuwah dan sebagainya. Bisa pakai ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, benda macam ini untuk di akhir zaman, fitnahnya sangat besar sekarang untuk generasi muda.
Sekarang gara-gara COVID orang semua wajib, anak-anak semua wajib pakai ini. Tapi bagi bapak nggak ada ini gimana rasanya? Di zaman sekarang nih nggak ada ini gimana rasanya? Tinggal kau di rumah ndak pak japui ke rumah? Kok biasa aja? Mau tanya mau cek lu? Tinggal kau di rumah ndak kau japui rumah? Atau tolong antan cik para lunak deden. Rasa putih langkah awak, rasa putih komunikasi awak, putih lidah awak rasanya. Karena apa? Karena ketergantungan kita kepada ini. Padahal kata Rasulullah SAW, Al-Quran di akhir zaman syafi'un musyaffa', pemberi perlindungan dan pemberi penyelamatan. Al-Quran. Sementara kata Rasulullah, kalian di akhir zaman akan disibukkan dengan muthannah dan kalian banyak meninggalkan Al-Quran. Para sahabat bertanya, apa itu muthannah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tulisan yang kamu tulis-tulis di tangan-tangan kamu. Kamu sibuk memindahkan tulisan itu dari tangan ke tangan. Kamu membacanya, dan kamu membacanya. Kamu meninggalkan kesibukan kamu dari membaca Al-Quran. Maka muthannah di akhir zaman itu adalah handphone di akhir zaman. Ini yang akan mencampakkan Al-Quran. Padahal kata Rasulullah, orang yang paling selamat dan dilindungi, dijaga di akhir zaman adalah ahli Al-Quran. Walaupun bapak nggak hafal Al-Quran tidak apa-apa lah, tetapi bapak alhamdulillah rajin dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Bapak rajin memperbaiki tajwidnya, tahsinnya, beransur-ansur menambah hafalan Al-Quran. Lihat orang-orang macam ini. Jangankan bapak hidup di dunia, bu, sudah di alam kubur saja kita. Oi bapak, ibu, pernah nggak dengar beberapa kisah nyata dan sekarang ini beberapa kejadian nyata terjadi? Terima kasih pak. Aman pak ya. Pernah tidak Bapak Ibu mendengarkan kisah nyata, bahkan melihat videonya, 25 tahun dikubur, kemudian karena kubur yang terpasang dipindah, digali kembali masih utuh. Pernah dengar tidak? 50 tahun, 75 tahun, 120 tahun dikuburkan, kemudian digali kuburnya masih utuh, masih seger, ya, masih. Ternyata riwayat hidupnya ini adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka adalah ahli Al-Quran, guru ngaji, pemuda yang hobi belajar dan membaca Al-Quran, ya, orang-orang yang sedang menghafal Quran, para hafiz-hafiz Quran. Mati saja mereka dijaga oleh Allah, apalagi masih hidup. Masih ingat dah Bapak, ini penutup Bapak Ibu, masih ingat tidak ketika tsunami di Lampung 2018 ya? Tsunami di Lampung masih ingat? Tsunami di Lampung, bagaimana penyanyi yang sedang ya, hanyut. Lampung pak, di Lampung. Nah itu mati dia pak. Tapi ada, ya terserah lah. Boleh aja nak bahaya dah. Yang mau saya sebutkan, ini ada satu pondok pesantren tahfiz Quran di pinggir pantai. Aku ini di Lampung ya. Yang di sebelahnya hanyut. Di sebelahnya habis disapu oleh tsunami. Yang ini aman. Jangankan hanyut, masuk sindaknya tuh. Padahal pagarnya rendah cuma dari tepi pantai. Masya Allah, ini lihat bagaimana pesantren Quran ini dijaga oleh Allah. Saya pak, istri saya orang Aceh bu. Di Banda Aceh dulu ketika do tsunami Aceh itu, ya. Ayah bunda mertua saya tinggal di nama daerahnya itu Melaboh, itu ambu menikah tuh. Ambu menikah di Melaboh, kemudian beliau pindah sekeluarga ke Banda Aceh yang ada dekat pesawat Saulawah 1 itu, Blower. Saya tinggal, ibu ayah bunda saya tinggal di Blower. Blower itu jaraknya lebih kurang ada 15 km dari tepian pantai. Ketika tsunami terjadi, saya baru saja pulang dari Aceh. Baru pulang pak. Dan saya pernah merayu ayah bunda saya, ayolah kita pindah Payakumbuh. Kenapa pindah Payakumbuh? Saya katakan syarat-syarat Aceh ini untuk didatangkan bencana oleh Allah sudah terpenuhi. Ayo ayah bunda kita pindah ke sana. Ayah bunda nggak mau karena anak-anak mau ujian akhir tahun, ujian panas kalau dulu ya. Tapi oke, kalau gitu ayah bunda tolong jaga diri. Ini syarat-syarat azab itu sudah terpenuhi di sini kata saya. Kemudian itu saya pulang hari Jumat. Hari Jumat saya nyampe Payakumbuh, hari Minggunya terjadi bencana tersebut. Ya, saya berangkat ke sana pak. Masya Allah, di Blower itu
di Blower itu, kalau dilihat dari helikopter, itulah satu-satu kawasan perumahan yang air tidak memporak-porandakan, menghancurkan. Lalu seketik saja Pak, hanya sebatas mata kaki. Padahal kira-kira 600 meter jaraknya yang ada pesawat Selawah 1 itu bangkai oto dengan bangkai rumah di mana-mana berserakan Pak. Tinggi airnya. Dan bahkan jarak cuma 300 meter dari Blower tersebut, itu ada kapal PLTN ya. Kapal PLTN, coba bayangkan bara kueknya gelombang tsunami. Kok tidak masuk ya ke komplek itu? Yang saya ingat di komplek itu Pak, azan 5 waktu. Pemuda-pemuda yang sedang menyanyi, yang sedang bergitar, berhenti langsung azan. Baik ke masjid. Orang-orang warga sekitar langsung ke masjid. Masjid itu selalu penuh. Ibu-ibu, emak-emak, anak-anak, bapak-bapak ke masjid. 5 waktu Pak. Asal saya pergi itu 5 waktu yang terjaga. Masya Allah. Akhirnya Allah jaga komplek itu. Allah jaga komplek itu. Tapi yang paling menakjubkan adalah di Punga Blangcut. Kalau ada orang Aceh di sini, yang paling menakjubkan di Punga Blangcut. Dari jarak tepian pantai ada pondok pesantren Tahfizul Quran, cuma 500 meter jaraknya. Semua hilang dan rata dengan tanah. Sementara pesantren ini banyak mata dan saksi, bahkan sudah tulis buku hampir 2 kali tebal Quran ini, buku jadi ke ayat-ayat Allah di tsunami Aceh, ya, oleh Irfan Suharyadi Arwas penulisnya. Di situ ikut pesantren Kolawi, tsunami datang, air itu bersibak Pak, air itu bersibak, kemudian ketemu lagi di sana dan melanjutkan perjalanannya. Allahu Akbar. Pesantren Tahfizul Quran, pesantren Tahfizul Quran. Yang saya maksudkan di sini wahai Bapak Ibu, kesibukan Bapak Ibu dengan Al-Quran dan keluarga dijadikan keluarga Al-Quran di akhir zaman ini. Ini adalah syafi'un musyaffa'. Ini adalah pelindung yang akan menolong kita Pak. Bukan hanya di alam kubur. Al-Quran yang akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir akan bertanya di alam kubur nanti. Stop! Jangan kau tanya dia. Jangan kau ganggu dia. Dia telah sibukkan waktunya dan umurnya bersama saya. Saya adalah Al-Quran yang dibacanya. Begitu Pak Al-Quran alam kubur. Dia akan menjadi pelindung kita. Al-Quran akan menjadi pelindung kita di hari kiamat. Al-Quran yang akan membela kita di depan Allah. Al-Quran pula yang menjadikan kita berhak untuk dinaikkan derajat yang lebih tinggi. Ternyata Al-Quran bukan hanya berguna di alam kubur, bukan hanya berguna di padang mahsyar, tapi Al-Quran berguna sejak kita masih hidup di dunia. Sedangkan mati saja kita, jasad kita enggak Allah izinkan dimakan ulat, tidak Allah izinkan rapuh dan hancur. Apalagi kita masih hidup, dijaga Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan sampai kesibukan kita dengan benda-benda muthanna menjadikan kita tersedot kesibukan kita dari Al-Quran. Baca Al-Quran akrab, baca buku informasi segala macamnya rajin, baca Al-Quran minim. Ini kita harus berubah. Hijrah 1442 Hijriah, kita harus hijrah pula dari kelemahan, kelengahan dan kelalaian masa lalu kita.